Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu praktek coaching supervisi akademik. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Zam. Waalaikumsalam Bu Atma. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Zam? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Bu Atma bagaimana kabarnya? Ya alhamdulillah saya juga baik Pak Zam. Pak Zam akan melakukan proses coaching hari ini ya Pak? Ya Bu, insya Allah semoga lancar Bu. Ya, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh ya Pak? Boleh Bu, monggo. Nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Pak Zam sampaikan. Dan jangan lupa ya Pak, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang saya tanyakan kepada Pak Zam. Boleh Pak? Boleh Bu, monggo Bu. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Zam kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu. Baik, jadi Pak Zam ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Pak, yang terdiri dari pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Di antara ketiga, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Pak Zam kembangkan atau Pak Zam lakukan observasi Pak? Ya Bu, jadi saya ingin mengembangkan yang pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee. Baik, jadi ada 2 yang akan Pak Zam kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa ya Pak? Ya Bu, ketercapaian yang ingin saya dapatkan adalah dari coaching yang saya lakukan adalah saya ingin agar coaching itu mendapatkan solusi dari permasalahannya sendiri. Dengan coaching tersebut dapat tahu cara-cara menyelesaikan masalahnya dan mengetahui cara-cara atau langkah-langkah atau tahap-tahapnya Bu. Seperti itu Bu. Ya, baik. Jadi indikator ketercapaian pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahan ya Pak. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Pak Zam melakukan proses coaching dan coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita bisa ngobrol-ngobrol kembali ya Pak. Boleh nggih? Boleh, monggo. Silakan Pak Zam melakukan proses coaching hari ini nggih? Terima kasih. Sama-sama Pak Zam. Pak Tun, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Pak, sehat. Tapi hanya ada masalah sedikit Pak Zam. Mungkin ada yang bisa saya bantu Bu Sapa? Kalau boleh, bisakah kita berbincang-bincang sebentar Pak? Tentu saja boleh. Kebetulan ini saya ada waktu, walaupun tidak banyak, tapi cukuplah kalau untuk ngobrol-ngobrol. Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Pak. Mungkin setelah saya ceritakan ke Pak Zam, saya akan mendapatkan gambaran dari apa yang dulu saya lakukan. Memangnya ada apa? Ada masalah apa Bu? Jadi begini Pak, ada salah satu siswa yang sering sekali berbicara sendiri dan mengganggu temannya saat pembelajaran berlangsung. Nah, kemudian teman yang lain tidak berkonsentrasi untuk mengikuti pembelajaran. Sudah beberapa kali saya tegur dan anak tersebut mengulangi lagi dengan kesalahan yang sama. Nah, di sini saya sebagai guru merasa gagal dalam mengelola kelas. Kira-kira dari yang disampaikan Bu Sapa tadi, apakah Ibu sudah berusaha untuk menelusuri
penyebabnya apa sehingga anak-anak itu bisa atau sering mengganggu temannya, Bu? Sudah Pak, saya sudah beberapa kali melakukan pendekatan dengan mengajak siswa tersebut berdiskusi saat jam istirahat. Lalu dari hasil diskusi itu, menurut Ibu penyebabnya apa anak sering mengganggu temannya itu? Setelah saya tanyakan kepada anak tersebut, murid tersebut merasa bosan dalam penyampaian pembelajaran saya sehingga malas untuk mengikuti proses pembelajaran dengan tertib. Menurutnya pembelajaran saya kurang menarik, selalu di dalam kelas dan kurang aktif terlibat di dalam pembelajaran. Selanjutnya, kira-kira posisi ideal yang seperti apa yang Ibu harapkan pada anak tersebut? Tentunya saya menginginkan bahwa anak tersebut mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan semangat seperti murid yang lain, Pak. Kalau begitu, apakah Pak Atun sudah pernah melakukan cara untuk meningkatkan motivasi belajar? Dari hasil refleksi saya, ternyata saya kurang menarik dalam menyajikan pembelajaran. Selain itu, saya juga belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan ketentuan murid. Jadi untuk kedepannya, hal yang akan saya lakukan adalah saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Saya juga akan memperhatikan kebutuhan belajar murid dengan menggunakan media dan metode pembelajaran yang menarik. Baiklah, Bu Sawan, apakah ada kira-kira metode atau strategi yang pernah Ibu terapkan dan berhasil dan itu bisa memotivasi anak untuk semangat dalam belajarnya, Bu? Ada Pak, saya pernah menerapkan metode bermain peran di mana setiap kelompok membagi tugas dan bermain sesuai dengan perannya masing-masing. Waktu itu saya juga menyelipkan ice breaking ketika siswa tersebut bosan dan tidak semangat untuk belajar. Hasilnya semua murid aktif mengikuti pembelajaran dengan gembira, Pak. Alhamdulillah, Bu Safa, luar biasa sekali. Baiklah, bagaimana Bu Safa Atun, apakah sudah mempunyai gambaran, angan-angan tentang strategi yang akan Ibu lakukan ke depan? Ya Pak, seperti apa yang tadi saya sampaikan, saya akan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dalam setiap pembelajaran. Saya juga akan menggunakan ice breaking jika murid terlihat kurang bersemangat dan lelah dalam mengikuti pembelajaran. Tentu saja pembelajaran akan disesuaikan dengan kebutuhan murid, gaya belajar dan minat bakat murid, Pak. Ya, Bu, terima kasih. Saya rasa untuk diskusi hari ini kita cukupkan. Dari hasil tadi saya melihat Ibu akan menggunakan beberapa metode dan media yang bervariasi untuk pembelajaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan murid yang berbeda-beda dan memotivasi terus untuk belajar. Ngoten Ibu? Ya, betul sekali Pak. Ya Bu, silakan Ibu implementasikan, terapkan strategi tersebut, kemudian nanti hasilnya bisa saya dikasih tahu. Ya Pak, terima kasih atas waktunya. Saya sudah lega sekarang Pak. Ya Bu, sama-sama. Monggo. Ya Pak. Baik Pak Zam, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu Atma, tadi coaching bisa berjalan dengan baik dan lancar dan tidak ada kendala Bu. Ya, alhamdulillah ya Pak. Nah, setelah melakukan observasi bersama coaching, tadi ada sedikit pertanyaan ya Pak yang akan saya tanyakan kepada Pak Zam. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya Bu, tadi selama coaching saya melakukannya dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coaching tersebut
untuk menemukan solusi permasalahan-permasalahannya, Bu. Baik, jadi Pak Zam sudah berhasil ya Pak, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati ada beberapa catatan. Pak Zam tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada koci, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam koci, kemudian Pak Zam juga sudah mengarahkan koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Pak Zam sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri koci agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengarkan percakapan Pak Zam dengan koci. Pak Zam sudah fokus terhadap koci, arahnya di situ. Pak Zam sudah ada present atau kehadiran penuh, kemudian Pak Zam sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Pak Zam tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh koci. Luar biasa apa yang sudah Pak Zam berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Pak Zam sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Satu lagi ya Pak, boleh? Boleh, Bu, monggo, silakan. Untuk kedepannya Pak Zam, kompetensi apa yang ingin Pak Zam kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Iya, Bu, untuk ke depan saya akan lebih memahami, mendalami alur Tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching-coaching selanjutnya bisa menjadi lebih baik lagi, Bu. Baik Pak, luar biasa. Jadi Pak Zam akan mendalaminya lagi ya Pak untuk alur Tirta supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik Pak Zam, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih Pak Zam sudah meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Sama-sama, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.